Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan transformasi geometri. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri? Mungkin anak-anak sekalian mungkin pernah menyaksikan nonton film tentang Transformer, ya. Nah, Transformer itu dari robot menjadi mobil, atau bisa juga sebaliknya, mobil menjadi robot. Nah, jadi transformasi itu sendiri apa? Ya, transformasi itu adalah perubahan bentuk dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan transformasi geometri adalah proses perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi akhir. Berikut transformasi geometri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perkalian. Baik, kita masuk di poin yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, mungkin dari kalian pernah melihat gambar seperti ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah sebuah papan catur. Sebuah papan catur yang mempunyai pion, bidak kuda, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, Pak, untuk apa ini papan catur? Apa hubungannya dengan translasi? Nah, kalau pion ini saya geser ke depan, maka terjadi yang namanya translasi atau pergeseran. Ini, saya geser dari sini ke sini, maka terjadi namanya translasi atau pergeseran. Nah, gambar pion tersebut, gambar atau bentuk pion tersebut setelah saya geser, apakah mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak, ya, tidak. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau ini saya geser ke depan, maka tidak merubah bentuk dan ukuran dari pion tersebut. Nah, coba kalian lihat di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, ini adalah sebuah perosotan. Sebuah perosotan, kalau kita berada di atas, ya, kita berada di atas, misalnya contoh ya, orangnya kurus. Turun perosotan, lewat perosotan, apakah sampai di bawah orangnya jadi gemuk? Tidak, ya? Oke. Tetapi posisi awalnya dia berubah dari sini turun ke sini. Nah, sehingga dengan kata lain kita bisa pahami apa itu translasi. Jadi translasi itu adalah menggeser bangun atau benda dari suatu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun tersebut. Jadi ukurannya sama, bentuknya juga sama. Oke? Nah, kita lanjut di dalam contoh soal. Nah, contoh soal, jika suatu titik A 1, minus 2 ditranslasikan atau digeser sejauh 2, minus 4, maka tentukan hasil translasinya. Nah, di dalam soal translasi, maka
rumusnya adalah A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka bendanya hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya mengerjakan. Nah, sekarang nilai A itu adalah 1, minus 2. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Ditranslasikan sejauh T 2, minus 4. 2, minus 4. Maka A bayangannya adalah X tambah A, berarti saya tulis 1 ditambah 2, Y ditambah B, berarti minus 2 ditambah minus 4. Sehingga A bayangannya adalah 3, minus 4 minus 4 ketemu dengan plus, maka hasilnya adalah minus 6. Sehingga bayangannya adalah 3, minus 6. Lanjut contoh kedua. Jika suatu titik A 1, minus 2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3, minus 6, maka besar translasinya adalah. Nah, caranya menjawab adalah kita buat lagi. A 1, minus 2 ditranslasikan sejauh T, A, B. Nah, hasil translasi itulah yang disebut dengan bayangannya A absen. Berarti 3, minus 6. Nah, yang ditanyakan adalah nilai A dengan B. Berapa nilai translasinya? Sehingga sama dengan yang tadi. Bahwa A kita kasih masuk 1, minus 2 ditranslasikan T, A, B. A aksen 3, minus 6. Jadi saya tulis dulu untuk X. Maka 1 ditambah A sama dengan 3. Maka A sama dengan 3. 1 ini pindah ke sebelah sama dengan 2. Oke, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan minus 2 ditambah dengan B harus hasilnya minus 6. Maka B sama dengan minus 6 ditambah 2. Ini pindah ke sebelah. Oke, maka B sama dengan minus 4. Jadi translasinya adalah 2 dengan minus 4. Mudah kan? Mudah kalau kita mau belajar dan berusaha. Sebagai latihan soal, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah jika A bayangan minus 2,8 bayangan dari titik A oleh translasi T 3, minus 7, tentukan titik asal. Yang kedua, jika titik D 2, minus 1 yang ditranslasikan oleh T A, B menghasilkan bayangan D 0, minus 2, tentukan nilai translasinya. Nah, silakan kalian kerjakan dan kumpul di Google Classroom. Ingat, kumpul di Google Classroom, kumpul tepat pada waktunya. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan.